Yang paling parah lagi kalau kita suudzon kepada Tuhan yang menciptakan kita. Banyak sekali manusia termasuk Kang mungkin ya yang sengaja atau nggak disengaja suka suudzon. Apalagi di masyarakat sekarang Kang Ustadz ya, banyak sekali orang yang sangat mensuudzoni. Ibu-ibu mungkin pernah ngedenger ya, atau mungkin ibu juga pernah jadi korban suudzon? Pernah ya, tapi nanti kita silent dulu, ada segmennya untuk bercurhat nanti sama Pak Ustadz. Nih Kang, kadang-kadang di masyarakat luas ini banyak sekali orang yang suudzon. Misalnya contoh, Aang lihat Kang Ustadz gitu ya, belum juga apa-apa pertama dilihat langsung kayak gini. Ini orang kayak gini ya gitu, apakah bisa apa enggak gitu ya. Itu nggak diucapkan juga udah suudzon secara nggak langsung dalam hati ya Kang Ustadz ya. Baik. Nah itu gimana tuh Kang Ustadz? Yang pasti kalau kita kembalikan lagi tadi bahwa berbicara masalah suudzon ini baik dalam konteks ibadah maupun kehidupan sosial, memang suudzon ini hal yang harus dihindari. Iya. Bahkan kalau kita lihat secara utuh, ayat tentang suudzon ini ayat yang berbicara dalam konteks silaturahim. Dan kalau kita amati bahwa suudzon ini adalah salah satu hal yang dapat menjadi penyebab putusnya silaturahim. Iya benar. Misalnya, saya dengan Kang Aang cukup lama bersahabat gitu ya. Tiba-tiba Kang Aang dengan kesibukannya lama tidak berkunjung kepada saya. Lalu kalau saya bersuudzon, Aang ini udah sukses nggak mau lagi kunjung saya gitu ya. Iya. Padahal berbeda dulu ketika dia masih dalam kesulitan, hampir setiap hari saya datang kepada saya. Itu kalau suudzon. Tetapi kalau berbaik sangka, ada apa ini dengan Aang? Jangan-jangan tidak datangnya dia kepada saya, jangan-jangan dia sakit. Maka memunculkan amal soleh. Kalau itu husnudzon. Berbeda dengan suudzon ya. Yang muncul adalah amal sayyi'ah atau amal yang buruk. Itu kalau kita lihat dalam fenomena sosial. Maka sering terjadinya putusnya silaturahim di masyarakat. Gara-gara itu, salah satu faktornya adalah suudzon tadi yang terus dipelihara. Tapi sekarang ini malah Aang jadi ragu sendiri sih sebenarnya Kang Ustadz. Untuk nggak suudzon aja agak sedikit susah gitu. Karena dari berbagai macam faktor, misalnya dari sisi media sosial apalagi, handphone, ya kan FB-an ibu-ibu ya, karena ibu-ibu sekarang juga kan udah mulai mengenal gadget ya kan. Orang ini kenapa sih BBM-an mulu, mungkin baru-baru gitu ya, baru punya BBM misalnya gitu ya. Jadi seolah-olah tuh zaman sekarang ini lebih kepancing kita untuk bersuudzon sama orang lain nih Ustadz. Ini Aang sendiri bingung juga nih, gimana cara untuk mengantisipasi kita biar kita nggak suudzon sama apapun bentuknya. Baik, kita hidup harus punya prinsip. Tidak boleh terbawa oleh situasi, oleh keadaan yang ada. Bahkan kalau bisa kita bisa mempengaruhi keadaan yang ada. Contoh, kalau boleh saya memberikan analogi. Boleh. Ya, misalkan ikan yang hidup di lautan, seasin apapun itu air laut, dia tetap akan dagingnya itu tetap akan tawar, tidak akan lantas menjadi asin. Tapi ketika dia mati, maka akan berubah dagingnya itu menjadi asin, katakanlah demikian. Artinya ketika kita punya prinsip dalam hidup, dia akan tetap di jalan yang lurus, kendati pun keadaan, media dan lain sebagainya. Kehidupan suudzon ini seperti sudah dimunculkan, bahkan seolah ada yang memancing, mensponsori ya gitu ya. Benar. Kayak acara aja ya, sponsornya ya. Mensponsori. Jadi ya kita harus punya prinsip bahwa suudzon ini kita harus yakini bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, di mana kalau kita pelihara dengannya, maka kita akan menjadi orang yang buruk pula. Kayak gitu ya. Orang yang akan menjadi buruk pula kayak gitu ya. Kalau kita memelihara sesuatu yang buruk, maka orang yang memeliharanya itu akan terbawa buruk pula. Contoh lah, orang yang memelihara ayam dengan yang memelihara hewan katakanlah yang dilarang dalam agama. Contoh misalnya? Misal kayak bagi umat Islam misalkan katakanlah babi ya. Yang satu memelihara babi, yang satu memelihara ayam. Di dalam kacamata masyarakat atau di tengah masyarakat sosial pasti akan punya pandangan kepada yang memelihara ayam mungkin baik-baik saja, tetapi kepada yang memelihara babi pasti punya pandangan negatif gitu ya. Nah, maka ketika kita juga memelihara suudzon tadi, maka otomatis itu akan membuat jiwa kita juga terpengaruhi dengan apa yang terus kita pertahankan itu. Maka tidak ada pilihan lain, ijtanibu, jauhi kata Allah, jauhi kalau kita ingin selamat. Gitu. Oke, jadi intinya prinsip
yang harus ditegakkan ya. Betul. Kalau seandainya kita ingin menghindar dari yang namanya suudzon ya ibu-ibu ya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Kenali suudzon itu apa? Ya. Apa dampaknya? Insya Allah kita bisa bisa terhindar dari suudzon itu. Betul. Insya Allah. Aduh banyak sekali ilmu yang kita dapatnya dengan Kang Ustadz datang ini. Dan untuk pemirsa nih, kalau misalnya pemirsa juga merasa bahwa suudzon adalah santapan sehari-hari karena sering nonton gosip ya Kang Ustadz. Atau mungkin juga kayaknya kepo nih kayak sekarang kalau misalnya nggak tahu istilah tetangga sebelah nih beli apa nih sekarang nih gitu ya. Wah pasti dia hasil nyegik gitu ya. Atau mungkin dia hasil korupsi korupsi apapun lah itu. Terlepas dari benar atau salah, ya yang penting kita berniat baik. Oh mungkin itu kerja keras gitu ya. Jadi tetap prinsip untuk menghindari dari yang namanya suudzon.